Oke, kembali lagi bersama gue di Alternativa Project. Pada video kali ini, kita bakal membahas soal Matematika IPA SIMAK UI 2016. Kita mulai dari nomor 1. Jika O1S sama dengan 4 cm, dan O2Q sama dengan akar 3 cm, dan TP sama dengan 4 cm, maka panjang tali busur QR adalah... Nah, dari sini kita bisa salin gambarnya seperti ini terlebih dahulu. Kemudian, dari soal, kita bisa mengetahui bahwa panjang jari-jari dari lingkaran yang besar, yaitu O1S, adalah 4 cm. Kemudian, kita juga bisa menyimpulkan bahwa panjang dari O1T adalah 4 cm juga, karena O1T juga merupakan jari-jari lingkaran yang besar. Selanjutnya, dari soal, kita mengetahui bahwa panjang TP adalah 4 cm. Nah, dari segitiga SPO1 ini, kita bisa membuat sudut theta di sudut P. Nilai dari theta ini bisa kita cari dengan sin theta sama dengan sisi depannya yaitu O1S yaitu 4 dibagi dengan sisi miringnya yaitu O1P dengan panjangnya yaitu 8. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai theta sama dengan 30 derajat. Selanjutnya, segitiga SPO1 ini besarnya sama dengan segitiga yang di bawahnya. Sehingga sudut yang di bawahnya itu juga besarnya adalah sebesar theta. Selanjutnya, dua sudut theta ini bertolak belakang dengan sudut QPR. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa segitiga QPR itu besarnya adalah sebesar 2 theta. Sehingga sudut QPR besarnya adalah 2 kali 30 derajat sama dengan 60 derajat. Nah, sudut QPR ini merupakan sudut keliling dari lingkaran yang kecil. Di situ kita lihat bahwa ada sudut QO2R yang merupakan sudut pusat dari lingkaran yang kecil. Maka panjang dari sudut QO2R adalah 2 kali panjangnya dari sudut keliling, yaitu sudut QPR. Sehingga sudut QO2R besarnya adalah 2 kali 60 derajat, yaitu 120 derajat. Nah, dari data ini, kita bisa tahu bahwa panjang dari sudut QPR adalah 120 derajat. Kemudian dari soal, kita juga mengetahui bahwa panjang dari O2Q adalah akar 3 cm. Karena O2Q adalah jari-jari lingkaran, maka O2R panjangnya juga akar 3 cm karena merupakan jari-jari lingkaran juga. Dari sini kita bisa mencari QR dengan menggunakan hukum atau teori kosinus, di mana QR kuadrat sama dengan akar 3 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat dikurang 2 kali akar 3 dikali akar 3 dikali dengan cos 120 derajat. Sehingga QR kuadrat sama dengan 3 ditambah 3 dikurang 6 dikali dengan besar cos 120 derajat adalah min setengah. Maka QR kuadrat sama dengan 6 ditambah 3. Sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya bahwa panjang dari QR adalah 3 cm. Maka jawaban dari soal nomor 1 ini adalah yang D. Kita lanjut ke nomor 2. Misalkan alfa dan beta berturut-turut adalah banyak bilangan bulat K dan perkalian semua bilangan bulat K yang memenuhi fx sama dengan min K plus 2x kuadrat ditambah kx dikurang 2 dan gx sama dengan 2x kuadrat ditambah 2x dikurang K ditambah 2 sehingga grafik kedua fungsi tersebut berpotongan di 2 titik berbeda. Jika min 3 kurang dari sama dengan K kurang dari sama dengan 1, maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya alfa kuadrat ditambah beta dan beta kuadrat ditambah alfa adalah... Pertama-tama dalam soal ini kita bisa note bahwa kedua grafiknya berpotongan. Maka di sini kita bisa mencari yang namanya titik potong. Untuk titik potong sendiri berlaku bahwa fx itu sama dengan gx. Di sini kita tulis fx itu adalah min k plus 2x kuadrat ditambah kx min 2 sama dengan gx-nya adalah
2x kuadrat ditambah 2x min k plus 2. Kita bisa pindah ruas sehingga bentuknya menjadi min k plus 2 min 2x kuadrat ditambah k min 2x dikurang 2 ditambah k dikurang 2 sama dengan 0. Sehingga bentuknya menjadi min kx kuadrat ditambah k min 2x ditambah k min 4 sama dengan 0. Nah, karena grafik perpotongan ini berpotongan di 2 titik, maka nilai diskriminannya lebih dari 0. Sehingga kita bisa tulis D lebih besar dari 0, di mana nilai diskriminan sendiri adalah B kuadrat min 4AC lebih dari 0. Kita isi B-nya adalah K min 2, sehingga K min 2 kuadrat dikurang dengan 4 dikali dengan A, A-nya di sini adalah min K, dikali dengan C-nya yaitu K min 4 lebih besar dari 0. Kita bisa buka pertidaksamaannya jadi K kuadrat dikurang 2K ditambah 4 ditambah 4K kuadrat dikurang 16K lebih dari 0. Sehingga kita bisa mendapatkan pertidaksamaannya menjadi 5K kuadrat min 20K ditambah 4 lebih dari 0. Nah, bentuk ini tidak bisa difaktorkan secara langsung. Maka kita bisa memakai metode ABC. Metode ABC ini bisa dicari dengan K12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Di mana untuk K1 sendiri sama dengan min dikali nilai B-nya adalah min 20 ditambah dengan akar B kuadratnya adalah min 20 kuadrat dikurang dengan 4 dikali A-nya adalah 5 dikali dengan C-nya yaitu 4 per 2A. Yaitu 2 dikali 5. Sama dengan 20 ditambah akar dari 400 dikurang 80 dibagi dengan 2 kali 5 yaitu 10. Sama dengan 20 ditambah akar 320 per 10. Sama dengan 20 ditambah 8 akar 5 per 10. Nah, nilai ini bisa diaproksimasi menjadi 3,8. Selanjutnya, K2 nilainya adalah min dari min 20 dikurangi dengan akar dari B kuadratnya yaitu min 20 kuadrat dikurang dengan 4 dikali A-nya yaitu 5 dikali dengan C-nya yaitu 4 per 2 kali A yaitu 2 kali 5 sama dengan 20 dikurang dengan akar dari 400 dikurang 80 per 10 sama dengan 20 dikurang dengan akar 320 per 10 sehingga menjadi 20 min 8 akar 5 per 10. Nilai ini bisa diaproksimasi menjadi 0,2. Kemudian nilai K1 dan K2 ini bisa kita gambar di garis bilangan seperti ini. Nah, dengan menggunakan uji titik kita bisa mengetahui bahwa daerah di sebelah kiri 0,2 hasilnya positif. Dan daerah di sebelah kanan dari 3,8 hasilnya positif juga. Serta daerah yang berada di antara 0,2 serta 3,8 adalah negatif. Sehingga untuk daerah penyelesaian dari K ini adalah ke arah kiri dari 0,2 serta ke arah kanan dari 3,8. Selanjutnya, di dalam soal diberitahu bahwa nilai K itu berada di antara min 3 serta 1. Sehingga kita bisa gambar lagi di bawahnya garis bilangan seperti ini. Nah, dari sini kita bisa menggambar arsiran dari kedua garis bilangan yang kita dapatkan. Sehingga kita bisa mendapatkan daerah penyelesaiannya yaitu min 3 kurang dari sama dengan K kurang dari 0,2. Nah, karena dalam soal diberitahu bahwa K adalah bilangan bulat, maka dari daerah penyelesaian ini kita bisa mengetahui bahwa nilai K ada 4 yaitu min 3, min 2, min 1, dan 0. Selanjutnya di soal diberitahu bahwa alfa adalah banyak bilangan bulat K. Nah, dari atas tadi kita mengetahui bahwa nilai bilangan bulat K yang memenuhi ada 4 sehingga alfanya adalah 4. Nah, selanjutnya nilai beta adalah perkalian semua bilangan bulat K yang memenuhi. Nah, kita kalikan
minus 3 dikali minus 2 dikali minus 1 dikali 0. Sehingga nilai beta adalah 0. Dari soal sendiri diketahui bahwa akar-akarnya adalah alfa kuadrat ditambah beta serta beta kuadrat ditambah alfa. Sehingga kita bisa tulis bahwa X1 sama dengan alfa kuadrat ditambah beta sama dengan 4 kuadrat ditambah 0 sama dengan 16. Serta X2 sama dengan beta kuadrat ditambah alfa sama dengan 0 kuadrat ditambah 4 sama dengan 4. Sehingga persamaan kuadrat yang baru kita mendapatkan bahwa X kuadrat dikurang X1 tambah X2 dikali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Ini adalah formula dari persamaan kuadrat baru. Tinggal kita isi, jadinya X kuadrat dikurang X1 tambah X2 kita dapat tadi X1-nya 16 ditambah X2-nya yaitu 4 dikali X ditambah X1 kali X2 yaitu berarti 16 dikali 4 sama dengan 0. Sehingga kita bisa mendapatkan persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat dikurang 20X ditambah 64 sama dengan 0. Maka jawaban dari nomor 2 ini adalah pilihan yang A. Kita lanjut ke soal nomor 3. Banyaknya pasangan X, Y yang memenuhi persamaan 2X kuadrat dikurang mutlak XY ditambah 1 sama dengan 0 dan 4X min Y kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 8 adalah. Pertama-tama kita mengerjakan persamaan yang pertama dulu. Di sini kita tulis 2X kuadrat min mutlak XY ditambah 1 sama dengan 0. Mutlak XY-nya kita bisa pindah ruas ke kanan menjadi 2X kuadrat ditambah 1 sama dengan mutlak XY. Untuk mutlak XY sendiri berlaku dua kondisi, yaitu ketika XY-nya lebih dari 0 serta XY-nya kurang dari 0. Untuk XY lebih dari 0, persamaannya menjadi 2X kuadrat ditambah 1 sama dengan XY. Dan untuk XY kurang dari 0, persamaannya menjadi 2X kuadrat ditambah 1 sama dengan min XY. Minusnya bisa kita pindah ke kiri menjadi min 2X kuadrat min 1 sama dengan XY. Kemudian untuk persamaan kedua kita tulis dulu 4X min Y kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 8. Persamaan ini kita jabarkan menjadi 8X kuadrat 16X kuadrat min 8XY ditambah Y kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 8. Nah, kita bisa sederhanakan menjadi 16X kuadrat ditambah 2Y kuadrat min 8XY sama dengan 8. Dan kedua, sisi dari persamaan ini bisa kita bagi dua, sehingga persamaannya menjadi 8X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4XY sama dengan 4. Nah, dari bentuk persamaan kedua yang kita dapat, kita bisa memasukkan dua jenis XY yang kita dapat dari persamaan sebelumnya. Yang pertama untuk kondisi ketika XY-nya lebih dari 0. Maka kita tulis ulang dulu persamaan kedua yang tadi didapat. 8X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4XY sama dengan 4. Kemudian XY-nya kita ganti dengan XY kondisi XY lebih dari 0, yaitu tadi XY sama dengan 2X kuadrat ditambah 1. Sehingga persamaannya menjadi 8X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4 dikali 2X kuadrat ditambah 1 sama dengan 4. Sehingga persamaannya menjadi 8X kuadrat ditambah Y kuadrat min 8X kuadrat dikurang 4 sama dengan 4. Untuk 8X-nya kita bisa coret, sehingga kita mendapatkan hasil bahwa Y kuadrat sama dengan 8, maka Y sama dengan plus minus akar 8. Di mana untuk Y1 sama dengan akar 8, dan untuk Y2 sama dengan min akar 8. Nah, untuk Y sama dengan akar 8, kita bisa substitusi ke persamaan yang di atas tadi untuk XY lebih dari 0. Maka kita tulis XY sama dengan 2X kuadrat ditambah 1. XY-nya kita bisa pindah ke kanan dulu, sehingga menjadi 0 sama dengan 2X kuadrat min XY ditambah 1. Kemudian Y-nya bisa kita substitusi dengan akar 8, sehingga persamaannya menjadi
0 sama dengan 2x kuadrat min akar 8x ditambah 1. Nah, dari persamaan ini kita bisa mencari nilai diskriminannya dulu. Nah, nilai diskriminannya adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Sama dengan untuk B-nya adalah min 8, berarti min akar 8 kuadrat dikurang dengan 4 dikali dengan A-nya yaitu 2 dikali dengan C-nya yaitu 1. Sehingga menjadi min akar 8 kuadrat adalah 8 dikurang dengan 4 kali 2 kali 1 yaitu 8. Sama dengan 0. Sehingga nilai diskriminannya kita dapat hasilnya adalah 0. Ketika nilai diskriminannya itu sama dengan 0, maka dari kurva yang kita dapat, persamaan kurva ini menunjukkan bahwa hanya terdapat satu solusi X. Kemudian, untuk Y sama dengan min akar 8, kita tulis ulang persamaan yang kita dapat dari awal, yaitu XY sama dengan 2X kuadrat ditambah 1. XY-nya kita pindahkan lagi, jadi 0 sama dengan 2x kuadrat min xy ditambah 1, y-nya kita ganti dengan min akar 8, sehingga bentuknya menjadi 0 sama dengan 2x kuadrat ditambah akar 8x ditambah 1. Sama seperti sebelumnya, kita cari nilai diskriminannya. Maka D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan B-nya adalah akar 8, jadi akar 8 kuadrat min 4 dikali A kali C. Dengan A-nya adalah 2 dan C-nya adalah 1. Sehingga nilai diskriminannya kita dapat sama dengan 8 kurang 8 sama dengan 0. Nah, sama seperti sebelumnya, maka nilai diskriminan sama dengan 0 menunjukkan bahwa persamaan ini menghasilkan satu solusi X saja. Sehingga untuk X-nya lebih dari 0 menghasilkan dua pasangan X dan Y. Kemudian untuk kondisi XY kurang dari 0, kita tulis dulu persamaan kedua yang kita dapatkan sebelumnya. 8x kuadrat ditambah y kuadrat min 4xy sama dengan 4. Nah, untuk xy kurang dari 0, nilai xy-nya adalah min 2x kuadrat min 1. Maka kita masukkan ke persamaan menjadi 8x kuadrat ditambah y kuadrat min 4 dikali min 2x kuadrat min 1 sama dengan 4. Sehingga persamaannya menjadi 8x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 8x ditambah 4 sama dengan 4. Nah, 4-nya bisa kita eliminasi sehingga persamaannya menjadi 16x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 0. Nah, untuk kemungkinan pada xy kurang dari 0 ini adalah nilai x-nya positif serta nilai y-nya negatif. Atau jika nilai x-nya negatif, maka nilai y-nya positif. Nah, dengan kemungkinan seperti ini, maka sangat tidak mungkin ada bilangan yang memenuhi nilai x dan y tersebut di persamaan 16x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 0. Maka dari itu, pada persamaan 16x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 0, ini adalah hasilnya himpunan kosong gitu. Sehingga untuk kesimpulan dari soal ini, kita mendapatkan dua pasangan XY yang memenuhi, yaitu dari XY lebih dari 0 ada untuk Y sama dengan akar 8, kita dapat satu solusi X, jadi satu pasangan X, Y, serta untuk Y sama dengan min akar 8, kita juga dapat satu solusi X, sehingga ada satu pasangan X dan Y. Sehingga banyaknya pasangan yang memenuhi ada 2. Maka dari itu, jawaban dari soal nomor 3 ini adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Jika suku banyak Gx per Fx dibagi X kuadrat min X bersisa X plus 2, dan jika X kali Fx ditambah Gx dibagi dengan X kuadrat ditambah X min 2 bersisa X min 4, maka nilai dari F1 adalah, pertama-tama, kita tulis dulu untuk yang Gx per Fx. Nah, nilai dari Gx per Fx ini berdasarkan teorema sisa itu adalah perkalian dari pembaginya, yaitu X kuadrat min X. Di sini kita bisa faktorkan menjadi X dikali X min 1
Nah, pembagi ini dikalikan dengan hasil baginya, sebut saja H1X. Kemudian ditambah dengan sisanya, yaitu X plus 2. Selanjutnya, untuk yang kedua, jika X dikali dengan Fx ditambah Gx, sama juga kayak sebelumnya, ini merupakan hasil perkalian dari pembaginya, yaitu X kuadrat ditambah X min 2. Kita bisa faktorkan menjadi X plus 2 dikali dengan X min 1 dikali dengan hasil baginya, kita sebut saja sebagai H2X, ditambah dengan sisanya, yaitu X min 4. Nah, untuk mencari nilai dari F1, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa nilai X-nya itu sama dengan 1, karena kita mau nyari F1. Nah, untuk persamaan yang pertama, kita ganti X-nya menjadi 1, sehingga persamaannya menjadi G1 per F1 sama dengan 1 dikali 1 min 1 dikali dengan H1, 1 ditambah 1 ditambah 2. Sehingga G1 per F1 sama dengan 1 dikali 1 min 1 hasilnya 0 dikali H1, 1 berarti tetap 0. Ditambah 1 ditambah 2 berarti 3. Sehingga nilai dari G1 adalah sama dengan 3F1. Kemudian untuk persamaan yang kedua, kita ganti X-nya juga dengan 1, sehingga menjadi 1 dikali F1 ditambah G1 sama dengan 1 ditambah 2 dikali 1 dikurang 1 dikali H21 ditambah dengan 1 min 4. Nah, di sini kita bisa tulis jadinya F1 ditambah G1 sama dengan 1 tambah 2 itu 3, dikali dengan 1 min 1 itu 0, dikali H21, berarti hasilnya 0 juga. Ditambah 1 dikurang 4, berarti jadi min 3. Sehingga F1 ditambah G1 sama dengan min 3. Nah, G1 ini bisa kita ganti jadi 3F1, seperti yang kita telah dapatkan di persamaan yang pertama. Sehingga F1 ditambah 3F1 sama dengan min 3. Jadinya 4F1 sama dengan min 3, sehingga kita dapatkan nilai dari F1 sama dengan min 3 per 4. Sehingga untuk jawaban nomor 4 ini adalah yang E.
Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Misalkan A, B, dan C berturut-turut adalah 3 bilangan asli yang membentuk barisan geometri dengan B per A adalah bilangan bulat. Jika rata-rata dari A, B, C adalah B plus 1, maka 4 kali A per B kuadrat ditambah B per A dikurang A ditambah 1 sama dengan, pertama-tama kita tulis dulu bahwa ada 3 bilangan asli, yaitu A, B, dan C. Di mana B per A itu adalah rasio dari barisan geometri ini gitu. Dengan rasionya adalah bilangan bulat. Nah, untuk barisan geometri kita tahu bahwa rumus untuk mencari suku dari barisan geometri adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Dengan N adalah suku keberapa barisan geometri yang akan dicari. A adalah suku pertama dari barisan geometri, serta R adalah rasio dari barisan geometri. Nah, kita tulis bilangan geometri yang kita ketahui tadi, yaitu A, B, dan C. Di sini A adalah suku pertama dari barisan geometri, sehingga A tersebut sama dengan A pada rumus barisan geometri yang kita dapat sebelumnya. Nah, setelah itu untuk suku kedua dari barisan geometri itu sama dengan B, di mana B ini kita bisa ganti dengan A kali R. Kemudian untuk C kita bisa ganti dengan A kali R pangkat 2, karena C ini adalah suku ketiga pada barisan geometri. Selanjutnya dari soal kita dapat info kalau rata-rata dari A, B, dan C adalah B plus 1. Kita bisa tulis kalau rumus rata-rata adalah A plus B plus C dibagi dengan jumlah barisannya, yaitu 3, sama dengan B plus 1. Nah, di sini karena kita telah mengganti nilai dari A, B, dan C, yaitu A adalah A, B adalah AR, serta C adalah AR kuadrat, maka kita ganti ke persamaan ini menjadi A ditambah AR ditambah AR kuadrat dibagi 3 sama dengan B-nya tadi adalah AR ditambah 1. Kemudian persamaan ini kedua ruasnya bisa kita kali dengan 3, sehingga persamaannya menjadi A ditambah AR ditambah AR kuadrat sama dengan 3 dikali AR plus 1. Selanjutnya, dari persamaan ini kita bisa jabarin lagi bentuknya. Jadi A ditambah AR ditambah AR kuadrat sama dengan 3AR ditambah 3. Nah, 3AR ini bisa kita pindah ruas ke kiri. Jadi bentuknya A min 2AR ditambah AR kuadrat sama dengan 3. Kemudian kedua ruas persamaan ini kita bisa bagi dengan A, sehingga menjadi 1 min 2R ditambah R kuadrat sama dengan 3 per A. Bentuk dari 1 min 2R tambah R kuadrat ini bisa kita ubah menjadi faktor seperti ini. Jadi R min 1 kuadrat sama dengan 3 per A. Maka R min 1 sama dengan plus minus dari akar 3 per A. Sehingga kita dapatkan bahwa R sama dengan plus minus akar 3 per A ditambah 1. Nah, karena tadi kita mengetahui bahwa B per A atau rasio dari barisan geometri ini adalah bilangan bulat, maka agar R-nya itu bilangan bulat, akar 3 per A itu harus bilangan bulat juga gitu. Maka nilai A itu haruslah 3 gitu. Sehingga kita bisa masukkan ke R yang pertama kita dapat, R1 sama dengan akar dari 3 per A ditambah 1 sama dengan akar 3 per 3 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian untuk rasio yang kedua, R2 sama dengan min akar dari 3 per A ditambah 1 sama dengan min dari akar 3 per 3 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, dalam barisan geometri, nilai rasio sama dengan 0 itu tidak memenuhi. Karena setiap pembagian dari suku kedua dibagi dengan suku pertama itu selalu
menghasilkan bilangan selain 0. Maka R2 di sini tidak memenuhi. Sehingga dari semua yang telah kita dapat barusan, kita simpulkan kita mendapatkan R-nya sama dengan 2, kemudian A-nya sama dengan 3. Selanjutnya, B-nya kita tahu tadi B-nya diganti jadi A kali R. Kita isi jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian C-nya tadi kita ganti dengan AR kuadrat. Sehingga hasilnya sama dengan 3 kali 2 kuadrat. Sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, dari sini pertanyaannya tadi adalah 4 dikali A per B kuadrat ditambah B per A dikurang A tambah 1. Langsung bisa kita isi sama dengan 4 dikali 3 per 6 kuadrat ditambah 6 per 3 dikurang 3 ditambah 1. Sama dengan 4 dikali 3 per 6 itu setengah. 4 kali setengah kuadrat ditambah 2 dikurang 3 ditambah 1. Sama dengan 4 dikali setengah kuadrat adalah 1 per 4 ditambah 2 dikurang 3 ditambah 1. Sehingga menjadi 1 ditambah 2 dikurang 3 ditambah 1. Maka hasilnya sama dengan 1. Oleh karena itu, untuk nomor 6, jawaban dari soal ini adalah pilihan jawaban yang D.
3pi per 2. Kita bisa menuliskan pi per 2 kurang dari 2x tambah pi per 4 kurang dari 3 per 2pi. Dimana untuk mengeliminasi pi per 4, kita kurangkan ketiga ruasnya dengan pi per 4. Jadi pi per 2 kurang pi per 4 kurang dari 2x ditambah pi per 4 dikurang pi per 4 kurang dari 3 pi per 2 dikurang pi per 4. Sehingga menjadi pi per 4 kurang dari 2x kurang dari 5 pi per 4. Kita bagi ketiga ruasnya dengan 2. Bentuknya menjadi pi per 8 kurang dari x kurang dari 5 pi per 8. Nah, pada soal, untuk rentang 0 kurang dari x kurang dari pi, maka nilainya sama dengan A kurang dari X kurang dari B. Nah, nilai yang kita dapatkan ini masih pada interval 0 kurang dari X kurang dari pi tersebut. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa A-nya itu sama dengan pi per 8, serta B-nya sama dengan 5 per 8 pi. Maka dari itu, nilai dari B min A sama dengan 5 pi per 8 dikurang dengan pi per 8. Sehingga hasilnya adalah 4 per 8 pi. Dari jawaban ini, untuk jawaban dari nomor 7 cocok dengan jawaban yang C. Kita lanjut ke soal nomor 8. Jika limit T menuju 0 dari A per T kuadrat dikurang sin 6T per T pangkat 3 cos kuadrat 3T sama dengan min 18. Maka A sama dengan, pertama-tama kita tulis ulang dulu soalnya seperti ini. Kemudian kita jabarkan isi dari limitnya ini. Jadi limit T menuju 0 dari A per T kuadrat dikurang sin 6T bisa kita ubah bentuknya menjadi 2 sin 3T cos 3T per T pangkat 3 dikali dengan cos kuadrat 3T bisa kita tulis jadi cos 3T dikali dengan cos 3T sama dengan min 18. Nah, apabila kita memasukkan nilai T sama dengan 0 ke cos 3T, maka hasilnya adalah cos 0. Nah, cos 0 ini sama dengan 1. Jadi, ini tidak berpengaruh ke nilai limitnya. Nah, untuk cos 3T yang satu lagi, kita bisa eliminasi dengan cos 3T yang di atas. Selanjutnya, kita bisa tulis bentuk limitnya menjadi limit T menuju 0 dari A per T kuadrat dikurang 2 per T kuadrat dikali sin 3T per T sama dengan min 18. Nah, dari bentuk sin 3T per T ini, kita mengetahui bahwa jika limit T menuju 0 dari sin T per T, itu hasilnya sama dengan 1. Maka, untuk limit T menuju 0 sin 3T per T ini, hasilnya adalah 3. Sehingga nilai limitnya bisa kita tulis menjadi limit T menuju 0 dari A per T kuadrat dikurang 2 kali 3 adalah 6 per T kuadrat sama dengan min 18. Nah, di sini kita bisa ubah bentuknya menjadi limit T menuju 0 dari A-6 per T kuadrat sama dengan min 18. Apabila kita memasukkan nilai 0 ke T kuadrat, maka hasilnya sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa berkesimpulan bahwa nilai limit ini adalah bentuk tak tentu gitu. Sehingga untuk menjadi limit bentuk tak tentu, maka nilai dari A-6 itu juga harus sama dengan 0. Nah, di sini walaupun hasil dari limitnya adalah min 18, tapi ada variabel yang belum kita dapatkan, yaitu A. Sehingga membuat kita tidak bisa mengolah limit ini untuk menghasilkan si min 18 ini. Maka dari itu, kita bisa tulis dulu bahwa A-6 itu sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan bahwa nilai A-nya sama dengan 6. Nah, jawaban ini sama dengan jawaban yang A. Lanjut ke nomor 9. Jika 3x pangkat 5 kurang 3 sama dengan integral gt dt dari C sampai X, maka nilai dari G aksen C per 2 adalah
Pertama kita tulis ulang dulu soalnya seperti ini. Kemudian nilai GT bisa kita ganti dengan AT pangkat 4. Kenapa? Karena ketika AT pangkat 4 ini kita integralkan, maka bentuknya bisa menjadi T pangkat 5 gitu. Kita bisa tulis integral dari AT pangkat 4 DT dari C sampai X itu sama dengan, nah integral AT pangkat 4 itu adalah A per 5 T pangkat 5 dengan batasnya dari C sampai X. Sehingga bentuknya menjadi A per 5 X pangkat 5 dikurang A per 5 C pangkat 5. Nah ini bentuknya sama dengan 3X pangkat 5 dikurang 3. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa A per 5 itu sama dengan 3. Maka nilai A sama dengan 15. Selanjutnya di sini ada min 3. Nah min 3 ini nilainya sama dengan min A per 5 C pangkat 5. Oleh karena nilai A-nya sama dengan 15, maka kita tulis min 3 sama dengan min 15 per 5 C pangkat 5. Sehingga kita dapatkan bahwa C pangkat 5 sama dengan 1. Maka nilai C sama dengan 1. Sehingga dari sini, nilai GT yang tadi kita misalkan adalah AT pangkat 4. Sehingga nilai GT yang kita dapatkan adalah 15T pangkat 4. Kemudian, turunan dari GT ini, yaitu G aksen T, sama dengan 4 kali 15 dikali T pangkat 4 dikurang 1, sama dengan 60T pangkat 3. Nah, untuk G aksen C per 2, karena C-nya kita dapat tadi sama dengan 1, maka G aksen C per 2 itu sama dengan G aksen 1 per 2. Nah, tinggal kita isi 1 per 2 ke G aksen T yang kita dapatkan tadi, maka menjadi 60 dikali setengah pangkat 3. Sehingga hasilnya sama dengan 15 per 2. Maka jawaban dari soal nomor 9 adalah pilihan yang A. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Diberikan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk A. Di dalam kubus tersebut terdapat sebuah 5 segi 4 beraturan PABCD dengan tinggi sepertiga A. Perbandingan volume kubus dengan volume ruang yang dibatasi oleh bidang PBC, PAD, dan BCFG adalah, kita gambar dulu kubusnya seperti ini. Kemudian dari soal kita mengetahui bahwa panjang rusuk dari kubus adalah A. Selanjutnya, titik P berjarak 1/3A dari bidang ABCD. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan bahwa jarak dari bidang EFGH ke titik P adalah sebesar 2/3A. Selanjutnya, volume ruang yang dibatasi oleh bidang PBC, PAD, dan BCFG digambarkan sebagai berikut, yaitu 2 buah limas yang berada di dalam kubus pada sisi sebelah kiri dan kanan, seperti gambar yang diarsir kuning seperti berikut. Selanjutnya, volume dari ruang yang diarsir ini dapat kita cari dengan volume arsir sama dengan volume balok ABCD EFGH dikurang dengan volume prisma EFGH dikurang dengan volume prisma PABCD. Sama dengan volume kubus ABCD EFGH itu adalah A pangkat 3 dikurang dengan volume prisma EFGH adalah 1/3 dikali luas alasnya, yaitu A dikali A dikali dengan tinggi limas EFGH, yaitu 2/3A. Dikurang dengan volume limas ABCD, yaitu 1/3 dikali luas alasnya, yaitu A dikali A dikali dengan tinggi dari limas ABCD, yaitu 1/3A. Sehingga volume arsir sama dengan A pangkat 3 dikurang 2/9 A pangkat 3 dikurang 1/9 A pangkat 3 sama dengan 6/9 A pangkat 3. Karena yang ditanya adalah perbandingan volume kubus dengan volume arsir, maka perbandingan dari volume kubus ABCDEFGH per volume arsir sama dengan A pangkat 3 per 6/9 pangkat 3 sama dengan 9/6.
Sehingga perbandingan dari kubus ABCDEFGH dibanding dengan volume arsir adalah 9:6. Oleh karena itu, jawaban dari soal ini adalah yang E. Kita lanjut ke soal nomor 11. Diberikan kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 24. Di dalam kubus tersebut, terdapat sebuah limas segi 4 beraturan PABCD dengan tinggi 5. Titik Q terletak pada rusuk EF, sehingga QF sama dengan EQ. Jarak antara titik Q dan bidang PAB adalah, sebelumnya kita gambar dulu kubusnya seperti ini. Kemudian kita menentukan titik Q yang berada pada titik tengah rusuk EF seperti ini. Selanjutnya, pada soal diberitahu bahwa ada juga limas PABCD. Nah, dengan P-nya kita taruh titik sembarang di tengah kubus. Selanjutnya, tinggi dari limas PABCD ini adalah 5. Kita tulis tingginya 5. Kemudian, titik Q ke bidang PAB, jaraknya itu dihitung dengan jarak dari titik Q ke suatu titik yang tegak lurus dengan bidang PAB. Nah, jarak yang tegak lurus tersebut itu sejajar dengan perpotongan antara bidang PAB ini di tengah. Jadi kita bisa gambar garis di tengah bidang PAB seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa ubah bentuknya menjadi 2 dimensi. Menjadi seperti ini. Di sini kita mengetahui bahwa titik Q ke titik di ujung rusuknya, sebut saja titik R, itu panjangnya adalah 24. Nah, dari sini kita lanjut. Dari titik P, kita tarik garis tegak lurus. Kemudian kita tandai dengan, sebut saja ini titik O. Nah, karena titik O dan titik P ini sejajar, maka jarak dari O ke R itu sama dengan tinggi limasnya, yaitu 5. Selanjutnya, panjang dari OP sendiri adalah setengah dari rusuk kubus, yaitu 12. Sehingga kita bisa mencari panjang dari sisi miring PR dengan Pitagoras, yaitu PR sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Sama dengan akar dari 169 sama dengan 13. Setelah kita mendapatkan data-data ini, kita bisa membandingkan luas segitiga dengan variasi mencari luas yang berbeda untuk mencari panjang dari jarak dari Q ke sebuah titik di garis PR yang tegak lurus gitu. Sebut saja titik yang titik pada garis PR ini adalah titik Z gitu. Jadi kita mengukur panjang dari QZ sebagai jarak antara titik Q dengan bidang PAB yang mau kita cari. Maka kita bisa buat luas dari segitiga QPR tentu saja sama dengan luas dari segitiga QPR juga. Tapi variasinya di sini pertama, setengah dikali dengan panjang rusuk QR, yaitu 24 dikali tingginya, yaitu OP, sama dengan 12. Sama dengan setengah kali yang mau kita cari, yaitu QZ, dikali dengan tinggi dari segitiganya, yaitu alas dari segitiganya, yaitu 13. Sehingga setengahnya bisa kita coret kiri kanan, sehingga QZ sama dengan 24 dikali 12 per 13. Sehingga kita mendapatkan hasilnya adalah 288 per 13. Oleh karena itu, jawaban dari soal nomor 11 ini adalah yang E. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 12. Limit X menuju 0 dari integral akar 1 plus cos T dt dari 0 sampai X per X sama dengan, di sini menurut teori limit, kita tahu bahwa limit X menuju 0 dari fx per gx itu sama saja dengan limit X menuju 0 dari turunan masing-masing variabelnya, yaitu f aksen X per g aksen X. Jadi bukan aturan UV. Nah, di sini kita bisa langsung kerjakan sama dengan limit X menuju 0 dari
Di sini turunan dari integral 1 tambah cos TDT dari 0 sampai X itu adalah jadi kayak dirinya sendiri gitu. Jadi ketika kita integralkan, kemudian kita turunkan kembali, maka hasilnya adalah fungsi itu sendiri. Jadi sama hasilnya adalah akar dari 1 ditambah cos X. Kenapa cos X? Karena saat kita integralkan tadi, kita integralkan dengan X. Jadi saat kita turunkan, maka fungsinya berubah menjadi X, bukan T lagi. Dibagi dengan turunan dari GX. GX-nya tadi adalah X, turunannya adalah 1. Hingga tinggal kita isi X-nya itu dengan 0. Sehingga hasilnya sama dengan akar dari 1 ditambah cos 0 adalah 1 per 1. Sama dengan akar 2. Maka jawaban untuk soal nomor 12 ini adalah yang C. Kita lanjut ke nomor 13. Jika fx sama dengan min x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 9x ditambah 6 terdefinisi pada min 1 sampai tak hingga, maka di sini ada 4 pernyataan yang harus kita buktikan. Pertama-tama, untuk pernyataan pertama, f selalu turun. Berbicara dengan fungsi x yang selalu turun, maka kita akan menyinggung tentang turunan. Nah, di sini kita tahu kalau turunan fx itu sama dengan turunan dari fx itu adalah min 3x kuadrat ditambah 6x dikurang 9. Dari data ini kita mengetahui bahwa nilai A-nya adalah min 3. Nah, min 3 ini negatif ya. Sehingga kurva dari fx itu adalah menghadap ke bawah. Selanjutnya kita bisa mencari nilai diskriminannya juga. Nilai diskriminan didapat dari D sama dengan B kuadrat min 4AC. Sama dengan nilai B-nya di sini adalah 6. Sehingga 6 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya adalah min 3. Kemudian dikali dengan C, yaitu min 9. Sehingga kita mendapatkan nilai diskriminannya adalah minus 72. Nah, karena nilai diskriminannya adalah min 72, maka grafik fx ini tidak menyentuh sumbu x gitu. Jadi nilai grafik dari f aksen x ini kurang dari 0. Sehingga kita bisa gambar bentuknya seperti ini. Dengan sumbu y-nya adalah f aksen x. Di sini, kurva f aksen x-nya itu menghadap ke bawah. Kemudian, kurvanya tidak menyentuh sumbu x. Di sini kita bisa cari juga persamaan sumbu simetri di sumbu x-nya. Dengan cara x sama dengan min b per 2a. Sama dengan min 6 per 2 dikali a-nya tadi minus 3. Sama dengan min 6 per min 6 sama dengan 1. Sehingga titik tengah kurvanya itu berada di x sama dengan 1. Seperti ini. Selanjutnya, karena nilai f aksen x-nya itu tidak menyentuh sumbu x sama sekali, maka nilainya itu selalu kurang dari 0. Maka pernyataan pertama itu benar ya. Kita lanjut ke pernyataan kedua. F tidak pernah naik. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai f aksennya kurang dari 0. Nah, ketika nilai f aksen x-nya kurang dari 0, maka fungsi fx-nya itu turun gitu. Jadi, kalau turun dia bakal tidak pernah naik. Jadi, pernyataan 2 juga benar. Kita lanjut ke pernyataan 3. F cekung bawah pada 1 sampai tak hingga. Nah, berbicara tentang kecekungan berarti itu adalah turunan kedua dari fx. Sehingga turunan kedua dari fx sama dengan min 6x ditambah 6. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau f aksen x-nya itu bentuknya adalah persamaan garis lurus gitu. Kita bisa buat persamaan min 6x ditambah 6-nya seperti gambar ini. Nah, di sini kita tahu kalau x-nya itu berpotongan di x sama dengan 1 ketika y-nya sama dengan 0. Nah, di kiri x sama dengan 1, nilai f aksen x-nya itu positif. Sedangkan di kanan dari x sama dengan 1, nilai f aksen x-nya itu negatif. Nah, ketika nilai f aksen x-nya itu positif, itu berada pada kiri min 1 ya. Nah, dan negatif berada di kanan min 1.
berdasarkan pernyataan nomor 3, F cekung bawah pada 1 sampai tak hingga. Nah, cekung bawah ini ketika F aksennya itu negatif. Dan itu jawabannya benar di sini. Jadi di kanannya itu adalah F aksennya negatif. Dan itu cekung ke bawah. Selanjutnya, untuk pernyataan nomor 4, F cekung atas pada min tak hingga sampai 1. Nah, di sini kita tahu kalau cekung atas itu adalah F aksennya itu positif. Nah, di sini kita bisa lihat kalau di kiri dari X sama dengan 1, itu positif ya. Nah, tapi kita bisa lihat dulu di soal. Fungsi fx itu terdefinisi pada min 1 sampai tak hingga. Jadi, fungsinya terdefinisi hingga min 1 saja gitu. Oleh karena itu, pernyataan 4 ini salah karena dia bilang cekung atas pada min tak hingga sampai 1. Sedangkan untuk fungsinya sendiri hanya terdefinisi dari min 1 sampai tak hingga aja gitu. Sehingga untuk soal nomor 13 ini pernyataan yang benar adalah 1, 2, dan 3. Sehingga pilihan jawabannya adalah yang A. Lanjut ke nomor 14. Bentuk identitas trigonometri berikut yang benar adalah, di sini kita akan membuktikan 4 pernyataan pada nomor 14 ini. Kita mulai dari pernyataan pertama. Sin pangkat 6x dikurang cos pangkat 6x sama dengan cos 2x dikali seperempat sin kuadrat 2x kurang 1. Nah, kita akan buktikan nih. Sin pangkat 6x dikurang cos pangkat 6x sama dengan. Nah, bentuk dari sin pangkat 6x ini kita bisa ubah jadi sin kuadrat x pangkat 3 dikurang dengan cos pangkat 6x kita bisa ubah dengan bentuk yang sama jadi cos kuadrat x pangkat 3. Nah, dari sini kita tahu pada persamaan aljabar bahwa A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 itu hasilnya sama dengan A min B dikali dengan A kuadrat plus A kali B ditambah B kuadrat. Nah, kita bisa tiru bentuknya seperti ini. Jadi kita bisa jabarkan bentuknya sama dengan sin kuadrat X dikurang cos kuadrat X dikali dengan, nah A kuadratnya berarti A-nya tadi sin kuadrat. Jadi sin pangkat 4X ditambah A kali B. Jadi sin kuadrat X dikali cos kuadrat X ditambah B kuadrat. Jadi B-nya tadi cos kuadrat. Jadi cos pangkat 4X. Nah, di sini kita tahu kalau sin kuadrat X dikurang cos kuadrat X ini bentuknya bisa menjadi min cos 2X. Karena cos 2X sendiri adalah cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Nah, di sini kita juga lihat ada sin pangkat 4X dan cos pangkat 4X. Pada aljabar, ketika A kuadrat ditambah B kuadrat, hasilnya itu sama dengan A plus B kuadrat dikurang 2AB. Nah, bentuk ini bisa kita ubah menjadi seperti ini. Jadi, min cos 2X dikali dengan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X dikuadratkan dikurang 2 sin kuadrat X cos kuadrat X ditambah dengan sin kuadrat X cos kuadrat X. Sehingga persamaannya menjadi sama dengan min cos 2x dikali dengan sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x dikuadratkan dikurang dengan sin kuadrat x dikali cos kuadrat x. Sama dengan min cos 2x dikali dengan sin kuadrat x tambah cos kuadrat x itu sama dengan 1. 1 dikuadratkan sama dengan 1 juga gitu. Dikurang dengan sin kuadrat x cos kuadrat x bentuknya bisa diubah jadi 1/2 sin 2x dikuadratkan. Sehingga kita bisa ubah posisinya sama dengan cos 2x dikali dengan 1/4 sin kuadrat 2x dikurang 1. Nah, pernyataan pertama ini terbukti ya, benar ya. Nah, kita lanjut ke pernyataan nomor kedua. Sin x sama dengan akar dari 1 min cos 2x per 2. Nah, kita coba buktikan. Di sini kita tahu dalam identitas trigonometri bahwa cos 2x sama dengan 1 min 2 sin x. Maksudnya 2 sin kuadrat X. Nah, maka 2 sin kuadrat X sama dengan 1 min cos 2X. Kita bisa ubah bentuknya jadi sin kuadrat X sama dengan 1 min cos 2X per 2. Sehingga nilai dari sin X adalah plus minus akar 1 min cos 2X per 2. Kita bisa mendapatkan bentuknya ada 2 gitu. Jadi sin X sama dengan akar 1 min cos 2X per 2 atau sin X sama dengan min akar 1 min cos 2x per 2. Nah, oleh karena di pilihan yang kedua itu
hanya sin X itu sama dengan akar dari 1 min cos 2X per 2 aja, maka pernyataan 2 ini salah ya, karena ada nilai X tertentu yang membuat sin X ini negatif gitu. Kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Cos pangkat 4X dikurang sin pangkat 4X sama dengan 2 cos kuadrat X dikurang 1. Nah, kita bisa tulis cos pangkat 4X dikurang sin pangkat 4X sama dengan, nah, cos pangkat 4X ini kita bisa ubah jadi cos kuadrat X dikuadratkan dikurang sin pangkat 4X ini kita bisa ubah jadi sin kuadrat X dikuadratkan. Nah, bentuk ini sama dengan bentuk aljabar gitu. Jadi ketika ada A kuadrat dikurang B kuadrat, itu sama saja dengan A plus B dikali dengan A min B. Sehingga bentuknya kita ubah jadi sama dengan cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X dikali dengan cos kuadrat X min sin kuadrat X. Nah, cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X ini menurut identitas trigonometri adalah hasilnya itu 1 gitu. Jadi kita tinggal sisa cos kuadrat X min sin kuadrat X. Nah, ini bisa kita ubah bentuknya jadi cos kuadrat X dikurang dengan 1 min cos kuadrat X. Sama dengan cos kuadrat X min 1 ditambah cos kuadrat X. Sama dengan 2 cos kuadrat X min 1. Nah, jadi pernyataan ketiga ini terbukti benar ya. Kemudian kita lanjut ke pernyataan yang terakhir, nomor 4. Cos X sama dengan akar dari 1 plus cos 2X per 2. Kita tahu kalau cos 2X itu juga sama dengan 2 cos kuadrat X min 1. Maka kita bisa ubah bentuknya jadi 1 plus 2 cos X sama dengan 2 cos kuadrat X. Sehingga cos kuadrat X sendiri sama dengan 1 ditambah cos 2X per 2. Dan nilai cos X sama dengan plus minus akar dari 1 ditambah cos 2X per 2. Kita mendapatkan dua nilai cos X, yaitu cos X sama dengan akar dari 1 plus cos 2X per 2, serta cos X sama dengan akar dari 1 plus cos 2X per 2. Nah, dari pernyataan ini kita tahu kalau pernyataan 4 itu salah ya. Kenapa? Karena ada X tertentu juga yang nilainya negatif. Sama kayak pernyataan yang kedua tadi. Oleh karena itu, kesimpulannya pada nomor 14 ini, pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 dan pernyataan 3. Nah, itu cocok dengan jawaban B. Kita lanjutkan ke nomor yang terakhir. Misal vektor U sama dengan U1, U2, U3, dan vektor V sama dengan V1, V2, V3. Dengan θ adalah sudut antara vektor U dan vektor V, serta K adalah bilangan skalar. Pernyataan berikut yang benar adalah, di sini ada 4 pernyataan yang harus kita buktikan gitu, sama kayak nomor sebelumnya. Nah, di soal kita mendapatkan info bahwa vektor U dan vektor V itu berada di antara sudut sebesar θ gitu. Nah, untuk pernyataan yang pertama, vektor U dot vektor V tidak sama dengan 0, maka tan θ sama dengan panjang dari U cross V per vektor U dot vektor V. Di sini kita mengetahui bahwa vektor U dot vektor V itu adalah panjang dari vektor U dikali dengan panjang vektor V cos θ. Nah, ini besarnya tidak sama dengan 0 katanya kan. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa cos θ-nya tidak sama dengan 0. Nah, cos θ sama dengan 0 itu terjadi ketika θ-nya sama dengan 90. Berarti di pernyataan ini θ-nya itu bukan 90 gitu. Nah, dari trigonometri kita mengetahui bahwa tan θ sendiri adalah sin θ dibagikan dengan cos θ. Nah, kita juga mengetahui bahwa panjang dari U cross V sama dengan panjang dari vektor U dikali dengan vektor V dikali dengan sin θ. Selanjutnya untuk U dot V itu sendiri adalah panjang dari vektor U dikali dengan panjang vektor P dikali dengan cos θ. Dengan ini kita bisa ambil kesimpulan kalau misalnya panjang dari vektor U cross V dibagi dengan U dot V itu sama dengan panjang dari vektor U dikali dengan panjang vektor V dikali dengan sin θ per panjang dari vektor U dikali dengan panjang dari vektor V dikalikan dengan cos θ. Nah, bagian ini bisa kita coret sehingga menghasilkan panjang dari vektor U cross V per vektor U dot V itu sama dengan sin per cos θ sama dengan tan θ. Nah, pernyataan pertama ini terbukti benar ya.
Lanjut ke pernyataan yang kedua. Vektor U ditambah K kali vektor V di-crosskan dengan vektor V itu hasilnya sama dengan vektor U cross vektor V katanya. Nah, di sini kita bisa jabarkan bentuk nomor 2 ini menjadi vektor U cross V ditambah K dikalikan dengan vektor V di-crosskan dengan vektor V. Nah, vektor V di-crosskan dengan vektor V. Vektor V sendiri itu menjadi berhimpit karena ada dua vektor yang sama. Nah, kita tahu bahwa vektor V dikali vektor di-cross dengan vektor V itu sama dengan panjang dari vektor V dikali dengan panjang vektor V dikalikan dengan sin theta. Nah, karena vektor V vektor V ini berhimpit, maka tetanya adalah 0 gitu. Maka kita tahu kalau sin theta itu sama dengan 0. Jadi V cross V itu hasilnya sama dengan 0. Jadi kita bisa tulis sama dengan vektor U cross vektor V ditambah K dikalikan dengan 0. Sama dengan vektor U cross vektor V. Maka pernyataan nomor 2 ini benar juga ya. Kemudian kita lanjut ke pernyataan nomor ketiga. Jika vektor U ditambah vektor V di-cross dengan vektor U dikurang vektor V, maka hasilnya sama dengan 2 kali vektor V dikalikan dengan vektor U di-cross gitu. Nah, dari bentuk nomor 3 ini kita bisa jabarkan jadi vektor U di-crosskan dengan vektor U dikurangkan dengan vektor U di-crosskan dengan vektor V ditambah vektor V di-crosskan dengan vektor U dikurangkan dengan vektor V di-crosskan dengan vektor V. Nah, dari pernyataan yang nomor kedua tadi, kita tahu kalau vektor yang sama apabila di-crosskan hasilnya 0. Maka vektor U di-crosskan dengan vektor U hasilnya 0, serta vektor V di-crosskan dengan vektor V hasilnya juga 0. Tersisa di sini ada min vektor U cross vektor V ditambah vektor V cross vektor U. Nah, kita bisa ubah bentuknya jadi sama dengan min dalam kurung. Kita bisa ubah jadi vektor V cross vektor U dengan menambah min di depannya. Kemudian ditambah dengan vektor V di-cross dengan vektor U. Maka ini hasilnya sama dengan 2 kali vektor V di-cross dengan vektor U. Nah, pernyataan nomor 3 ini juga terbukti benar. Kita lanjut ke pernyataan nomor 4. Di sini dia bilang jika vektor U dot vektor V sama dengan 0, maka vektor U sama dengan 0 atau vektor V sama dengan 0. Kita tahu dari awal tadi bahwa vektor U didotkan dengan vektor V itu hasilnya adalah panjang dari vektor U dot dikalikan dengan panjang dari vektor V, kemudian dikalikan dengan cos theta. Nah, apabila ingin menghasilkan U dot V yang 0, maka kita hanya perlu melihat dari cos theta-nya gitu. Apabila cos theta-nya itu sama dengan 0, maka theta-nya itu 90 derajat, maka vektor U dan vektor V ini tegak lurus. Sehingga tidak ada hubungannya dengan vektor U dan vektor V. Sehingga vektor U itu tidak sama dengan 0 dan vektor V juga tidak sama dengan 0. Sehingga untuk pernyataan nomor 4 itu salah ya. Sehingga untuk jawaban dari nomor 15 adalah pernyataan 1, 2, dan 3 benar. Sehingga jawaban untuk nomor 15 adalah yang A.